Halo semua, nama aku Riasya Alfred Elizabeth. Saya Yoga Hari Putra. Saya Muhammad Ibra Faizal Arifin. Oh, Destia Putri apa dari Aisyah Azhara. Saya Tata Afian Nafiah. Raza Marta Alfiatna. Aku tugasnya jadi pewawancara, ngewawancarain ibu dari kepala kelurahan Mojosongo. Hari ini bertugas sebagai yang membuat hasil laporan wawancara tadi. Hal ini bertugas sebagai pelengkap peralatan. ini aku bantuin yang lainnya buat teks wawancara dan bantuin kameramen juga. Saya sebagai kameramen kelompok 2. Gak apa sih, Tak? Sebagai untuk mengurusi hasil laporan. Lanjut. Untuk hari ini bertugas sebagai apa? Saya bertugas sebagai editor di kelompok sini. Yang aku ketahui soal P5 kali ini tuh mengangkat tema suara demokrasi. Jadi kelompok aku memutuskan buat wawancara di Kelurahan Mojosongo, yaitu mewawancarai ibu kepala kelurahannya. P5 ini saya menyimpulkan bahwa kelurahan itu memiliki peran penting dalam hal pemilu, terutama terhadap warga yang ingin mengusulkan suaranya untuk kandidat calon ke depannya. 5 kali ini menceritakan tentang demokrasi. P5 kali ini kan temanya demokrasi ya. Setahu aku kalau demokrasi itu pemerintahan yang ditujukan dari rakyat untuk rakyat gitu. Menurut saya P5 itu adalah proyek di mana kita membuat dan bekerja sama untuk melakukan penelitian. Pada P5 kali ini kami ditugaskan untuk melakukan proyek penelitian tentang demokrasi. P5 kali ini membahas demokrasi. Yang pertama karena aku wawancara, jadi aku harus menyesuaikan diri sama pembicara atau narasumbernya ya, karena nggak semua narasumber tuh bisa ngomong, jadi aku harus bisa ngulik informasi, tapi juga nggak apa ya, kayak kesannya kayak aku nggak terlalu maksa buat nyari informasinya gitu, jadi harus talkative gitu. Tantangan terbesar kali ini menurut saya cuaca yang sangat panas serta panas banget lur. Yang terbesar hari ini mendapatkan wawancara. Tantangannya adalah panas. Solo panas banget, sumpah Solo. Mataharinya satu. Tantangan terbesar itu kita panas-panas capek-capek sampai Mojosongo. Terus kita lapar banget dari pagi plus haus. Tantangan terbesarnya panas, karena Solo panas banget. Tantangan terbesarnya bertemu dengan orang baru sih. Saya Riasya Alfred Elizabeth dari perwakilan dari kelompok 2 kelas 11-6 dari SMA Batik Surakarta. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya Ibu? Sehat. Maaf ya Bu, kita mengganggu waktu sibuknya Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita. Saya izinkan buat mulai wawancaranya ya Ibu. Yang pertama, kalau boleh tahu Bu, apa saja persiapan yang dilakukan menjelang adanya pemilu ya Bu? Untuk pemilu kada nanti tanggal 29 ya, 20 November nanti. Jadi ada beberapa tahap. Jadi kita sudah melampaui beberapa tahap. Terlebih karena kalau pemilu itu kita ada beberapa kayak dari KPPS, terus PPS. Yang pertama pembentukan PPS. Dari PPS itu ada PPS itu dari warga, yang ada sekretariat PPS. Jadi itu berjumlah 6 orang. Untuk yang PPS dari warga 3 orang. Untuk sekretariat PPS itu diambilkan dari pegawai kelurahan, itu 3 orang. Terus habis itu pembentukan KPPS. KPPS itu kemarin sudah terbentuk untuk KPPS Mojosongo. Setelah itu ada itu untuk TPS. TPS di wilayah Mojosongo itu adalah TPS yang paling besar. Yang paling besar se-Kota Surakarta. Karena untuk pilkada ini kita ada 78 TPS nanti menyebar di wilayah Mojosongo ya. Banyak sekali, berarti di antara di Kota Surakarta paling banyak itu di Mojosongo ya Bu ya? Karena wilayah paling luas itu di Mojosongo. Oke, makasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kelurahan Mojosongo sudah menerapkan teknologi digital Bu untuk keamanan sistem pilkada ini Bu?
Nanti kalau pilkada itu terkait dengan sistem itu nanti dari kewenangan dari KPU ya Dek ya. Berarti nanti semua itu kewenangan dari KPU. Jadi kecamatan kelurahan sini hanya menerima kayak perintah dari atasan gitu ya Bu ya. Mungkin sistemnya juga sama kayak nggak jauh beda dengan pilpres kemarin ya, seperti itu. Lalu ada kendala apa Bu yang sering dialami di pemilu Kelurahan Mojosongo ini Bu? Untuk pilkada di Kelurahan Mojosongo ini untuk sejauh ini mungkin ya untuk apa ya, untuk pemilih ya, untuk pemilih itu kan kebanyakan ya ada beberapa yang mungkin tidak domisili dan mungkin mereka KTP Mojosongo tapi tidak domisili di Mojosongo ataupun mungkin pindah dan lain sebagainya tapi tidak ada laporan dari RT atau RW setempat mungkin. Jadi mereka tidak lapor ke RT atau RW setempat. Ribet itu pasti ya Bu ya, nggak cuma 1-2 lagi ya Bu. Oke Bu, pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk Gen Z dalam kemajuan era globalisasi di Indonesia ini Bu? Ya, untuk Gen Z ya, untuk yang di Kota Surakarta nggih, khususnya di Kota Surakarta ini saya harapkan kita apa ya selalu bijak dalam hal untuk menggunakan teknologi yang sekarang ini nggih, karena dengan adanya teknologi itu akan memacu kita untuk berkreativitas. Dengan itu kita ambil segi positifnya aja. Jadi jangan sampai kita meniru hal-hal yang negatif. Kita ambil yang dari segi positif untuk mengembangkan talenta yang ada di masing-masing. Terima kasih Ibu. Itu ya guys, sekian wawancara dari saya dan Ibu Katarina selaku ketua ya Bu ya, kepala lurah. Oh lurah Kelurahan Mojosongo. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah menyempatkan untuk kita. Semoga Ibu sehat terus, lancar terus Ibu. Sama juga doa yang sama buat adik-adik semua nggih, lancar dalam studinya. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita adik-adik semua dapat tercapai, bisa menjadi kebanggaan orang tua dan negara. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Nama saya Yodari Putra. Oke guys, sekian guys. Day 1 ya. Day 1. Bye bye guys. See you next time. See you next project. Gentleman.